Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah teman-teman, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Aku senang masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi nih. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia selalu ya. Dilancarkan segala urusan kita semua, dibanyakan rezekinya, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mulai aktivitas aku di pagi hari. Ini tuh setelah sholat subuh, jadi aku langsung berkegiatan di dapur dan lanjut masak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku bikin bekal untuk si Bang Hamam sekolah TK, dan juga aku sekalian masak untuk sarapan pagi dan makan siang juga makan malam. Jadi sekarang ini aku tuh masaknya banyak dan sekali untuk 3 kali makan, karena memang kalau nggak sekalian gitu ya aku tuh repot sendiri, karena kan tahu ya teman-teman kalau aku tuh udah melahirkan dan sekarang bertambah lagi untuk aktivitasnya, untuk rutinitasnya di rumah, yaitu urus baby gitu ya, urus anak bayi. Jadi ya aku set aja masak subuh biar supaya kerjaan cepat kelar. Nah, di sini menu masakan aku kali ini ikan tumis cabai hijau. Nah, aku tuh pakai bumbu halus yang untuk merahnya, cabai merah maksudnya. Nah, di sini udah mau selesai aja aku masak untuk ikannya. Nah, ini dia ikan tumis cabai hijau ala Mama Hamam. Nah, aku tuh pakai tomat hijau dan tomat merah biar supaya ada rasa asam-asamnya gitu ya teman-teman. Nah, untuk sayurannya di sini aku masak sayur sawi pahit. Nah, ini tuh ditumis aja. Nah, nanti aku tambahin kuah sedikit. Nah, nggak lupa untuk seasoningnya aku pakai masako, garam, sedikit gula. Nah, kalau aku tuh masak walaupun sayur itu tuh pakai gula ya teman-teman. Apalagi untuk kayak menu ikan, misalnya di balado atau rendang atau apapun itu, aku selalu pakai gula gitu. Nah, alhamdulillah dua menu simpel kali ini udah selesai. Di sini ada menu untuk bekal Bang Hamam, ada sosis, ada kentang goreng, sama telur, sama sayur sawi. Nah, aku nggak tahu ya itu sayur sawinya dimakan atau enggak. Kalau misalnya belum ketahuan pahitnya, itu tuh dimakan sama si Bang Hamam. Nah, di sini Bang Hamam udah selesai pakai baju, udah pakai sepatu juga, udah siapan lah ya. Di sini mau lanjut pergi sekolah. Nah, itu Dek Hubu juga ikut ngantar si Bang Hamamnya sekolah. Nah, seperti biasa dia itu paling ke sekolah Bang Hamam cuman mau main-main perosotan gitu ya teman-teman. Nah, di sini Bang Hamam sama Dek Hubu udah salam. Lanjut aku mau antar mereka sampai ke depan nih teman-teman. Jadi di sini setelah ini aku mau lanjut aktivitas lagi di rumah seperti biasa. Nah, setelah si Bang Hamam pergi sekolah diantar sama si papanya, aku tuh lanjut beresin rumah, karena si adik bayi itu setelah aku mandikan tuh dia langsung tidur gitu teman-teman. Nah, jadi mumpung si adik bayi itu masih tidur, nah di sini aku bukain dulu jendela ya teman-teman. Nah, ini tuh karena masih pagi, jadi biar seger udaranya, biar supaya sirkulasi udara di rumah aku tuh berganti gitu. Nah, ini dedek bayi tuh masih tidur teman-teman. Jadi ya udah, mumpung dia tuh masih tidur, aku lanjut mau beresin rumah dulu nih teman-teman. Nah, di sini si adik bayi itu usianya berapa minggu ya, sekitar seminggu lebih gitu kalau nggak salah ya teman-teman. Nah, aku tuh udah berkegiatan pelan-pelan, intinya aku tuh pelan-pelan ya teman-teman di rumah. Alhamdulillah bisa gitu semua aku kerjain, tapi ya nggak diporsir sekaligus pagi gitu teman-teman. Jadi pagi itu aku khusus masak sama cuci piring.
Nah, nanti udah aku selesai sarapan, udah anak-anak juga sarapan, si Bang Hamam udah pergi sekolah, aku tuh lanjut mandi. Nah, ini seperti ini aku udah selesai mandi nih teman-teman. Jadi aku lanjut cuciin piring sisa sarapan tadi. Nah, kalau cucian piring yang waktu aku masak itu udah aku cuciin sebelum aku mandi. Itu tuh memang cucian piringnya banyak ya teman-teman, karena dari malam. Nah, ini tuh cuman pas saat sarapan aja, makanya piringnya cuman 2, cangkirnya juga cuman 3 gitu. Jadi ini aku cuciin aja, dilanjut aku mau beresin si meja ini, meja wastafelnya juga, meja kompor, dindingnya juga, lanjut dilap-lap di bawah kompor, karena kan memang percikan minyak itu sampai kemana-mana gitu ya teman-teman. Nah, aku juga mau sapuin lantai. Nah, seperti biasa ya, rutinitas aku ya seperti ini. Sekarang ini aku lebih pandai-pandai menimbang waktu. Kira-kira si adik bayi itu masih tidur, aku lanjut berkegiatan ya. Dan juga akunya nih, kalau misalnya akunya tuh masih oke badannya, masih sanggup, ya aku tetap lanjut aja aktivitas. Tetapi kalaupun misalnya adik bayi itu tidur, aku tuh udah nggak sanggup, ya aku tetap istirahat ya teman-teman. Nah, ini tuh kegiatan sapu menyapunya di bagian ruang TV. Ini tuh udah siang gitu ya teman-teman, sekitar pukul 3 gitulah kalau nggak salah, mau menjelang sore. Jadi di sini aku mau beresin di bagian ruang TV. Nah, untuk si Bang Hamam itu udah pulang sekolah, jadi dia istirahat tidur. Nah, tidurnya itu nggak lama-lama, paling 1 jam atau paling lama 2 jam gitu teman-teman. Karena kalau misalnya lama-lama, biasanya tuh mereka tidur lama loh sampai 3 jam kalau siang. Tapi semenjak sekolah itu paling aku porsir 1 jam. Karena kan nanti kalau misalnya lama tidurnya, bakalan lama juga tidur malamnya. Nah, kalau lama tidur malam, pagi itu bangun sekolah juga lama gitu teman-teman. Nah, karena kebetulan di ruang TV itu ada Bang Hamam sama dedek bayi tidur, jadi ya udah aku beberesnya cuman sapu-sapu lantainya aja gitu teman-teman, biar supaya nggak berpasir gitu. Nah, di sini aku mau beresin untuk tempat tidur. Nah, untuk tempat tidur ini sebenarnya pagi hari itu udah aku beresin. Jadi ini tuh kan udah jam 3 gitu ya, tadi si papanya itu sempat istirahat juga di kamar. Jadi udah agak kusut untuk tempat tidurnya, cuman aku rapi-rapikan sedikit aja biar supaya lebih rapi. Nah, alhamdulillah ya. Intinya udah keluar si adik bayi gini, udah enak aja gitu untuk aktivitas. Cuman ya namanya masih ada jahitan gitu ya. Jadi ya masih kayak ada sakit-sakit, dan perut tuh memang masih sakit, tapi ya pelan-pelan. Kalau misalnya kita kebanyakan berbaring itu juga buat kesembuhan luka perineum itu lama ya teman-teman. Jadi bagusnya itu aktivitas yang ringan-ringan. Pokoknya tetap aktivitas saja lah di rumah, tapi yang ringan-ringan dan pelan-pelan. Asalkan jangan ngangkat beban yang berat-berat dulu. Oke, di sini aku mau beresin ruang tamu, aku tutup aja sekalian jendela. Karena kan memang mau untuk buat video juga ya, walaupun masih jam 3 sore. Nah, di sini aku lanjut mau sapuin dulu teras. Setelah itu aku mau angkatin jemuran. Karena memang udah kering juga, jadi pakaiannya itu aku cuci sore, teman-teman. Jadi paginya itu aku tinggal ngejemurin. Kalau misalnya pagi semua aku kerjain dari mulai nyuci, masak, cuci piring, beresin kamar, beresin rumah, ngurus anak-anak. Itu badan aku rasanya kayak remuk gitu loh teman-teman. Mungkin karena memang belum kuat ya. Jadi aku tuh porsir, pas saat sore aku cuci baju. Jadi itu sampai ke malam loh, bisa sampai ke malam karena kan di mesin cuci. Nanti aku isi air, aku biarin dulu sambil ngomong si adik bayi gitu kan, sambil ngurus ini ngurus itu gitulah ya. Nah,
Nanti kalau misalnya kayak pakaian gini yang udah diangkat, itu tuh aku, sangkutin dulu di sini. Kalau misalnya ada waktu, misalnya adik bayi lagi tidur, aku tuh coba untuk lipat-lipat sedikit-sedikit gitu. Jadi sambil-sambil kalau untuk setrika aku belum sanggup ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ini hobi aku setrika itu aku vakumkan dulu, istirahat dulu ya gitu. Jadi nanti setelah sehat sempurna, udah lewat 40 hari, udah sebulan, 2 bulan gitu, baru bisa aktivitas yang berat-berat. Itu pun jangan terlalu berat juga, banyakin istirahat aja lah ya intinya. Di sini aku lanjut mau telungkupin piring yang sudah aku cuci. Nah, jadi ini piringnya udah tiris, jadi aku lanjut telungkupin gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh ada paketan, ini tuh paketan adik aku, si Yani. Jadi karena paketannya nyampenya ke rumahku, dia pakai akun Shopee aku, jadi ya udah sekalian aja di-unboxing sama anak-anak. Nah, anak-anak itu pada excited banget gitu ya kalau ada paket yang belum dibuka, pasti mereka sibuk untuk suruh buka paketnya secepat mungkin. Karena udah nggak sabar isinya tuh apa. Nah, ini malam, kegiatan malam ya teman-teman. Si adik bayi itu kirain udah ditetein, udah disusuin tuh bakalan tidur gitu. Dan ternyata udah dikelambuin, pejamnya cuma sebentar dan melek lagi. Nah, ini minta disusuin lagi. Akhirnya aku buka lagi untuk kelambunya, aku susuin lagi. Nah, setelah itu dia alhamdulillah tidur nyenyak ya teman-teman. Nah, aku tuh bisa istirahat. Nah, jadi video aku sekarang ya udah ada adik bayi ya. Jadi kegiatan aku udah bertambah lagi. Sampai sini dulu lah ya video aku. Assalamualaikum. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.